Beberapa teman lewat DM Instagram juga komentar YouTube bertanya tentang apa yang aku lakukan di saat post production. Mungkin yang dimaksud adalah setelah selesai dengan urusan CAD, apakah rendering image atau aku membuat animasi 3D. Ya apapun itu, tahap post production menurutku penting karena gambar CAD terlalu teknis untuk disajikan begitu saja. Tapi aku sendiri tidak terlalu suka untuk menghabiskan waktu berhari-hari untuk menghasilkan visualisasi yang benar-benar realistik atau animasi 3D yang waktu rendernya bisa sampai puluhan jam. Bukan tidak penting, tapi menurutku itu bukan bagian dari pekerjaan kita sebagai desainer. Tapi mungkin ada 3D artist yang lebih spesialis di bidang itu. Dan aku pun lebih prefer pada cara-cara yang lebih sederhana dan tidak menghabiskan waktu banyak untuk menghasilkan gambar atau konten yang ramah di mata banyak orang. Karena lagi-lagi, gambar CAD menurutku tidak dapat dipahami semua orang, sehingga kita perlu untuk menyederhanakannya dan membuat itu lebih informatif bagi semua orang. Hai semua, di sini Bayu, dan di video kali ini aku mau tunjukin bagaimana membuat visualisasi sederhana, menarik, dan pastinya tidak akan membuang banyak waktu kalian. Oke, untuk melakukan hal ini ada dua software. Kalau kalian di PC mungkin kalian bisa pakai Photoshop, tapi di sini aku praktekkan pakai iPad. Kenapa aku pakai iPad? Karena aku nggak mau terlalu bergantung dengan komputer aku, dan iPad aku ini selalu aku bawa setiap aku pergi-pergi, jadi aku rasa aku bisa produktif walaupun tidak sedang di rumah gitu. Oke, kalian langsung buka aja. Kemudian ini saya pakai Affinity Photo. Kemudian bikin new dokumen. Di sini print, pilih kertasnya A0. Kalau kalian pakai Photoshop juga sama. Artinya bukan sama secara interface, tapi menu-menu ini ada di Photoshop. Pertama, kenapa aku pakai Affinity Photo bukannya Photoshop? Kalau Photoshop ada di PC aku, jadi aku tidak ingin terlalu tergantung dengan PC aku karena iPad aku selalu aku bawa. Jadi aku perlahan-lahan belakangan ini mulai untuk mobile. Kemudian Affinity Photo juga lebih murah ketimbang Photoshop, jadi mungkin itu pertimbangan juga untuk kalian yang ingin beralih ke mobile gitu. Kemudian ini adalah interface-nya, sama seperti Photoshop juga. Di sebelah kiri sini kita punya basic tool, di situ ada pen, ada move tool, kemudian ada brush, ada erase, ada pen tool, ada buat teks. Kemudian di sebelah kanan ini ada editor, di sini ada jenis-jenis brush yang bisa kita custom juga pastinya. Ada adjustment, ada efek. Kemudian pengaturan skala, orientasi media kerja, kemudian banyak lagi di sini dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada beberapa selection yang tool selection yang bisa kita pakai layaknya di Photoshop. Jadi kalau kalian yang sudah paham basicnya Photoshop kemudian pindah di Affinity Photo, itu tidak butuh waktu yang lama karena aku udah praktekin sendiri sih. Jadi aku lebih biasa lah, lebih familiar dengan tool-tool yang ada di sini karena sudah sering pakai Photoshop. Oke, itu aku nggak bakal ulek satu-satu toolnya seperti apa, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Yang perlu kalian siapkan itu adalah file PNG. Tentu yang file PNG hasil ekspor dari file CAD kalian. Kemudian kalian ekspor dengan resolusi yang tinggi karena ya kebutuhan kita kan untuk print, kalau untuk konten di media sosial sih nggak perlu ya, intinya sesuai kebutuhan juga sih, tapi aku biasanya pakai di angka minimum di 300 dpi untuk resolusinya. Kemudian di sini sudah aku siapkan palet warnanya, template warnanya yang akan kita pakai, jadi aku nggak akan habisin waktu kalian untuk nonton video ini sementara aku lagi sibuk nyari warna yang sesuai gitu. Oke, kemudian kita mulai. Pertama kita import dulu file gambar kita tadi, kita masukkan ke sini. Sama juga di Photoshop, kalian tinggal place aja fotonya. Di sini ada dua, aku pisahin. Pertama layout plan-nya aja.
Oke, aku drag segini, kemudian aku sesuaikan orientasinya. Kemudian aku pengen kasih dia skala yang sesuai. Kita kunci dulu biar rasionya tidak berubah. 110. Oke. Kemudian kita pasin lagi di tengah-tengah. Oke. Kita kunci layarnya biar nggak kemana-mana. Kemudian kita place lagi, ambilin si dimensinya. Oke, kita move juga sama, dimensinya kita sesuaikan orientasinya. Kemudian kita samain, jadi pasti presisi. Oke, kita samain. Oke, kemudian kita kunci dimensi. Oke, coba kita perhatiin. Nah, kalau kalian lihat di sini, sekarang udah benar-benar sudah pas. Benar-benar pas ya. Kemudian setelah itu kita mulai masuk ke material. Pertama yang perlu kalian siapkan adalah kalian bikin layer baru. Nah, kalau di sini pixel layer, kalau di Photoshop ya create new layer. Basicnya sama-sama aja sebenarnya. Kemudian kita akan mulai dari denah si master bedroom nih. Saya pengen kita tunjukkan di sini rencana lantainya gitu. Saya akan mulai dari kita bikin dulu polanya. Saya ingin pakai parket, jadi kita bikin polanya dulu. Sebenarnya sih bagusnya kalau kita itu benar-benar presisi mainnya ya. Cuma kalau nggak juga nggak masalah. Jadi rasa-rasanya aja gitu. Oke. Aku nggak main ukuran ya. Jadi ini by feeling aja gitu. Kemudian kita mulai copy aja. Oke. Ingat teman-teman, ini cuma iPad, jadi sebenarnya kalian tidak boleh memaksakan terlalu jauh. Jadi ada beberapa trik sebenarnya yang bisa kita lakukan. Biasanya saya bikin dalam beberapa file, jadi memudahkan saya untuk membuat gambar yang tidak terlalu maksain gitu. Oke, ini sangat berat, file ini sangat berat karena garis-garis pixel, jadi aku ingin rasterize dia jadi image. Nah, itu salah satu cara kalau kalian Photoshop kalian yang berjalan di PC kalian lemot, kalian bisa langsung rasterize beberapa file yang misal kalian sudah rasa sepertinya kalau PC kalian udah lemot gitu. Oke. Kemudian ini kita backup, kita duplikat. Oke, yang ini kita taruh di bawah aja. Biar nanti kalau kita butuh lagi untuk di tempat lain kita bisa pakai gitu. Oke, sekarang kita sesuaikan. Kita sesuaikan dulu potongan-potongan dari si parket biar bagus gitu, nggak asal. Oke, mungkin kayak gini, kita kunci, kita hide aja dulu, kemudian kita pakai pen tool, gunanya untuk bikin seleksi. Kalian bisa pakai langsung tool selection, tapi kalau saya lebih suka untuk pakai pen tool dulu. Oke, ini kita mainnya dua tangan ya, satunya pen,
satunya kita main untuk kalau kita main dua tangan gini, jadi kita bisa dapatkan directional yang tegak lurus gitu. Oke, setelah kita udah dapat seperti ini, kita sudah bikin outline ruangnya untuk lantai parketnya. Kita jadikan dia seleksi, kemudian dan kita bikin lagi new pixel di sini. Ini untuk brushnya. Kemudian kita group. Oke. Kemudian kita masking. Kita udah punya patokan di sini, seleksi, kita masking. Oke. Kemudian di sini kita buka grupnya. Nah, kita masking di layer yang ini. Oke, untuk brush sendiri aku udah siapin yang sering aku pakai dengan settingan aku sendiri. Oke. Aku pakai yang namanya Dynamic Flow. Kemudian untuk warna kita udah siapin warna parketnya. Oke. Kemudian kita pindah ke brush. Kita hilangin dulu seleksinya. Di select kita udah nggak perlu, kenapa? Karena kita udah masking. Biar enak aja liatnya gitu. Oke, aku mulai. Opacity-nya aku fullin dulu untuk sementara. Nanti kalau kita mulai bikin gradasinya baru kita mulai hilangin. Si potongan parketnya kita taruh di atas. Oke. Dynamic flow ini jadi kita bisa buat semacam apa ya? Ada gradasi gitu. Jadi pola lantai parket saya juga nggak warnanya nggak solid gitu, jadi ada beberapa penaikan saturasi, jadi ya seakan-akan bisa lebih mencerminkan, merepresentasikan parket gitu. Oke, bagusnya lagi kalau weight-nya kita kecilin, kemudian stabilizernya kita agak panjangin sedikit. Oke, jadi kita bisa lihat warnanya itu nggak statis di coklat gitu, tapi kalau kalian lihat di sini ada gradasi yang lebih putih gitu. Ada coklat muda, ada putih. Oke. Nah. Oke. Kemudian kita turunin di bawah. Oke. Biar nggak ganggu furniture-nya. Oke, biar lebih rapi kita kasih nama parket, jadi kita tahu ya. Kemudian kita bikin lagi yang sama. Kali ini polanya pola lantai biasa, kotak-kotak seperti biasa. Kita mulai dari bikin pakai rectangle tool. Kemudian saya pingin modulnya 60-60. Sekarang kita punya nih gambar 60-60. Kita tinggal ikutin aja, bos. Nah, dapat. Jadi jangan ribet-ribet gitu. Oke, rektangelnya udah. Kemudian kita mulai lagi copy seperti biasa. Enaknya tuh dia punya snap yang bisa diatur juga gitu. Jadi memang snap ini kadang di sisi lain bikin berat, banyak nguras memori kita gitu, tapi di sisi lain tuh membantu juga. Jadi untuk saat-saat tertentu kalau kita nggak perlu, kita bisa matiin.
copy lagi seperti tadi. Oke, kita seleksi semuanya, kita group, kita rasterize biar ringan. Ingat, ini cuma iPad. Kalau kalian pakai tablet atau semacamnya, ya pikirkan masalah hal-hal seperti itu. Takutnya device kalian malah kalian paksakan, kan kasihan. Kemudian kita cari seperti tadi potongannya, dimana kira-kira enaknya. Biasanya sih ada orang-orang yang pandai gitu bikin potongan lantai kan. Jangan. Ini kita pasin ke sini. Oke, kemudian yang ini biar. Oke. Jadi starting point-nya ada di sini gitu. Oke. Sama kayak tadi, kita hide dulu biar lagi-lagi iPad kita nggak gitu banyak kerja. Kemudian kita pakai pen tool, kita bikin lagi seleksi yang sama di sini. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau kalian pakai Photoshop itu juga sama. Intinya kita cuma main ya brush, main seleksi, main masking, kemudian main shadow nanti untuk ya agak-agak dibikin apa ya, nggak flat gitu loh. Kalau main shadow, sekalipun gambar kita 2D, tapi kalau kita main shadow tuh nggak begitu flat gambarnya. Oke, kita udah bikin outline-nya, kemudian kita jadiin dia seleksi, kemudian kita jadiin group yang tadi, kita tambah lagi pixel layer untuk brush kita, kemudian kayak gini. Ini kita bikin dulu biar kita nggak bingung namanya, tile aja. Oke, kemudian kita group, kemudian kita masking grupnya. Oke, kemudian kita unselect aja, deselect, sama aja lah. Kemudian kita masuk di grup yang tadi, kita pergi ke pixel untuk bagian brushnya. Kemudian kita mulai dari di sini udah ada yang aku siapin untuk brushnya itu aku pilih pertama pakai Grain Spray 03, ini aku sebutnya Grain Spray. Di sini kita pakai warna ini. Kita akan mulai pakai flow yang rendah aja. Oke. Kemudian kita masuk ke ini, ada pakai grass. Sebenarnya sih layar yang aku buat ini lebih versatile ya fungsinya ya, walaupun kadang aku namain grass, kadang aku nggak tahu mau namain apa gitu. Flow-nya sama opacity-nya jangan sampai 100% juga. Oke. Intinya kalau ngebrush kayak gini untuk ngasilin coraknya itu mesti pelan-pelan gitu, nggak bisa langsung semuanya. Jadi kalau saya pun kadang tuh berkali-kali nambah istilahnya ditimpa-timpa dengan brush yang lain gitu. Kemudian di sini ada Anhil 1, aku sebutnya Anhil karena kayak sarang semut. Jadi aku pakai ini untuk ngasilin corak marmernya. Kayak gitu. Kemudian kita balik lagi, bisa kita pakai ini juga, tapi kita bikin putih. Nah, jadi kalian lihat di sini kita bisa ngasilin corak marmer. Aku ada beberapa level sih, beberapa juga tipe
anthill, jadi bisa aja nggak sama gitu satu sama lain, karena memang kita pengen ya marmer nggak sama gitu. Kadang orang bikin modul, kalau modul menurutku malah kayak jadi keramik, nggak jadi marmer gitu. Oke, kalian bisa lihat looknya seperti ini dan ya lumayan lah. Kemudian kita pindah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, apa yang aku udah buat di lantai 2 ini, intinya semua sama. Caranya seperti itu. Paling nanti kita main shadow untuk furniture-nya, tapi untuk material lantainya rata-rata sama. Dan itu stylenya gitu, dan begitu stylenya menurut aku. Kalau kalian juga pengen pakai file-file PNG misal, kemudian ditaruh di sini satu-satu untuk furniture-nya, nggak ada masalah juga, itu tergantung kalian. Tapi kalau aku sih, aku lebih prefer untuk menyiapkan brush-nya sendiri, kemudian aku brush sendiri, karena aku lebih lebih enak aja gitu kalau pakai brush, ketimbang kita harus nyiapin beberapa file lagi, file-file PNG. Tapi ya terserah kalian, nyamannya kalian, dan apa yang kalian suka itu menentukan style kalian kan. Kemudian untuk rumputnya saya ingin tunjukkan sama halnya dengan kita membuat untuk tile tadi, buat marmer sama parket. Caranya juga hampir sama, kita main brush. Tapi yang pertama-tama kalau saya itu ya siapin dulu pixel layer ya 2-3 layer, kemudian kita group. Oke, karena kita ntar masking lagi seperti tadi caranya. Kemudian kita pakai pen tool, kita mulai lagi. Kalau nanti teman-teman kalau mau rapi ya, ini sebagai contoh, saya nggak usah rapi-rapi ya. Nunggu rapi itu harus fokus. Kalau sambil ngejelasin gini kadang tuh saya nggak bisa sambil rapi-rapi gitu. Oke. Oke, seperti biasa bikin selection, kemudian kita group dulu tadi ini. Kemudian ini kita masking, kemudian kita masking. Oke, nice, kita deselect biar nggak ganggu. Kita mulai brush satu persatu. Kita punya 3 layer pixel di sini. Kemudian untuk warnanya sendiri kita udah punya. Saya mau mulai dari yang paling gelap. Oke. Kemudian kita pindah ke brush. Kalian kalau mau pakai keyboard juga di iPad bisa loh. Toolnya hampir sama seperti apa yang ada di Photoshop. Oke, kita pindah ke tekstur saya, Saktis Tubuh Tekstur Brush. Kemudian ada grass fill di sini. Opacity-nya ya jangan tinggi-tinggi. Oke. Untuk di awal ini jangan terlalu panjang, stabilizernya biasa aja dulu. Nah, jadi ini directional ya. Ini tipe brushnya directional. Jadi akan ada gradasi gitu. Dari teksturnya juga sih, tekstur brush ini memang ngasih kita gradasi. Kemudian setelah itu kita nggak apa tebalin aja dulu, karena kita bakal hantam ini dengan warna yang lebih terang. Oke. Kemudian kita langsung pindah ke yang namanya grass 2. Kita langsung hantam dia pakai putih. Kemudian nah, ini lebih asik nih. Tadi opacity-nya terlalu kuat. Nah, pelan gini aja, slow ya kan. Oke, kemudian kita
masih kasih putih lagi nggak apa-apa. Kemudian kita pindah lagi yang warna paling gelapnya tadi. Oke, brushnya kita pindah di grass 1. Opacity-nya ya jangan kuat-kuat. Nah, ini asik nih. Oke, kita mau agak ini aja sih, agak bikin gelap aja dianya. Oke, lebih asik nih. Oke, lebih tekstur rumputnya udah keluar, lebih enak lihatnya. Kemudian kita pindah ke yang lebih aku rasa sih udah gelap sih, warnanya udah cukup gelap sih. Kita pindah ke brush yang lain, itu kita pakai brush untuk vegetasinya. Di sini aku punya beberapa vegetasi brush yang aku rasa aku sering pakai dan aku suka. Kemudian seperti biasa kita bikin pixel lagi. Ingat ya, layout plane selalu di atas biar garisnya nggak ketindih. Oke, seperti itu. Kemudian grass kita bikin aja lagi pixel baru di sini. Pixel baru. Kita group. Oke, di beberapa itu kita pindah, kita mainkan beberapa brush yang udah aku siapkan sih di sini. Triknya teman-teman, kita grup seperti ini, kemudian di grupnya ini kita kasih efek. Aku mau kasih efek outer shadow, dikit aja. Oke, kemudian di sini kita balik ke brush. Oke. Oke, nice. Kita sesuaikan posisinya. Oke. Oke, mungkin seperti itu. Positinya terlalu besar, dikit lagi. Oke. Kita pelan aja. Jaraknya terlalu jauh, terus masih agak besar sepertinya ukurannya. Kita rubah spasinya agak dekat dikit, seperti itu. Kemudian kita tarik. Terlalu kecil. Oke. Oke. Intinya seperti itu aku buatnya, dan untuk misal untuk furniture-nya kalian itu tinggal buat aja. Ini misal kita bikin shadow-nya. Ini saya acak aja ya teman-teman ya. Nanti kalian di akhir video akan lihat hasilnya. Saya nggak akan tunjukin ini semua karena ya ini akan nggak berjam-jam juga sih, cepat. Cuma saya agak lama kalau sambil nunjukin dan sambil ngomong kalau ngerjain hal-hal yang seperti ini gitu.
Oke, kita kasih dia fill seperti itu, tapi jangan di atasnya si layout, di belakang bawahnya gitu. Kemudian kita kasih FX, kita kasih efek, kemudian kita kasih shadownya, kemudian angle-nya kita pasin. Offsetnya jangan terlalu dramatis, opacity-nya ya agak-agak kurangin lah ya. Jadi kita bisa buat sebuah gambar 2 dimensi yang memiliki dimensi gitu, yang memiliki jarak kedalaman gitu dengan shadow. Ya itu aja teman-teman. Kalau untuk hasilnya sendiri kalian bisa lihat. Nah seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman sendiri bisa perhatiin furniture yang ada di sini juga udah saya kasih shadow. Jadi walaupun ini cuma gambar cat yang kita tracing, tapi ketika ada shadow kita bisa nunjukin kedalaman gambar itu gitu. Aku kasih shadow di sini untuk nunjukin kalau ada perbedaan level antara tanaman yang ada di dalam sini sama dining roomnya. Kemudian di sini juga saya kasih shadow, jadi kelihatan antara level antara parket sama halaman belakang mereka. Nah untuk yang di sini kalian bisa juga lihat nih, kasih shadow seperti ini, Jadi untuk nunjukin kedalaman bangunan ya. Tangga juga kasih shadow dikit, garis-garis. Jadi bisa nunjukin juga level, sama seperti ini juga nunjukin level. Ini kita nunjukin level. Ya intinya itu aja teman-teman. Kalau kalian mau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya kirimkan link tentang brush yang saya punya, tentang bagaimana saya bekerja dengan Affinity Photo ataupun Photoshop, dan ini benar-benar membantu saya juga dalam beberapa kali istilahnya ya bikin montase. Jadi nggak bergantung dengan komputer yang harus ngerender dengan SketchUp, dengan Lumion yang butuh beberapa jam waktu untuk selesai cuma untuk nunggu merender. Di sini kita bisa lebih cepat gitu. Di sini aku punya ya beberapa jenis tanaman biasa yang aku pakai juga. Misal sepeda gitu, sepeda kegedean. Masih gede. Nah mungkin seperti itu. Kalau aku bilang, pertama kalian harus siapin brushnya. Yang jelas kalian harus siapin brushnya. Kalau untuk catnya sendiri, kalian cukup ekspor catnya seperti yang saya bilang di awal. Itu kalian ekspor ke resolusi yang paling tinggi. Saya katakan tadi 300 itu minimal DPI-nya. Dan ya kalau saya sih jaga-jaga aja gitu, daripada kita pakai yang 72. Takutnya pada saat kita pakai file kita untuk kebutuhan print malah pecah kan, sayang gitu. Udah ngerjainnya capek-capek tapi malah hasilnya nggak memuaskan. Mending kita pakai yang angka aman aja lah, 300 DPI itu rekomendasi saya. Jadi ya tergantung teman-teman. Kalau kalian lebih nyaman dengan renderan 3D, ya terserah sih. Mungkin kalian punya cara cepat. Tapi kalau saya ingin menunjukkan bagaimana cara saya membuat visualisasi yang sederhana dan tidak membuang banyak waktu kita gitu. Oke, sekian video dari saya, Bayu di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.